Selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu bersama dengan kita. Puji syukur kita dapat kembali bersama-sama beribadah pada hari ini. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu tanggal 30 Mei 2021. Rapat Majelis. Rapat Majelis Pengurus Harian MPH bulan Juni akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 pukul 19.30 WIB. Rapat Majelis Pleno bulan Juni akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 pukul 19.30 WIB. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki keperluan gerejawi dipersilakan untuk menghubungi atau menyampaikan ke majelis wilayah masing-masing. Berita duka, telah dipanggil Bapa di sorga, Ibu Sri Partini warga GKJ Joglo wilayah 2A pada hari Jumat 21 Mei 2021 di Rumah Sakit Pelni Petamburan dalam usia 84 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 21 Mei 2021 di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan turut belasungkawa kepada keluarga almarhum. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pernikahan. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, akan diteguhkan dan diberkati nikah Saudara Sando Triwibowo, putra Bapak Ibu Sarmadi, warga Gereja Betani Indonesia Surabaya, dengan Saudari Yuristi Ayu Herdani, putri Bapak Ibu Untung Herminanto, warga GKJ Joglo wilayah 3A. Pemberkatan dan peneguhan nikah serta pencatatan pernikahan akan dilayankan pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 pukul 9 WIB di GKJ Joglo. Mohon dukungan doa warga jemaat. Untuk berita yang lain, Bapak, Ibu, Saudara dapat membacanya dalam pewarta gereja yang telah dikirim melalui WA Group. Jemaat yang terkasih, ibadah minggu ini adalah ibadah variatif nuansa muda, dan Bapak Pendeta Widianto Nugroho akan memimpin ibadah minggu ini. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Atau dimanapun saudara berada, semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Puji Tuhan, kita semua masih bisa mengikuti ibadah variatif nuansa muda yang pertama di tahun 2021 ini. Jemaat yang terkasih, oleh karena kasih setia Tuhan, kita dapat beribadah pada saat ini. Itu semua merupakan kasih karunia dari Tuhan. Penyertaannya sungguh luar biasa. Untuk itu, marilah kita semua memuji kebesaran nama Tuhan sebagaimana yang disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kami mengundang saudara semua untuk ikut bangkit berdiri, dan kita hendak memulai ibadah ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 55, bait pertama dan keempat, Hai puji namanya. Semesta
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai peribadahan pada minggu hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih dan setianya menyertai ciptaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam hidup ini kita melakukan apa yang tidak berkenan baginya. Berulang kali kita jatuh ke dalam dosa akibat segala kelemahan dan juga kedagingan kita. Maka dari itu, dengarkanlah panggilan pertobatan dari Allah dengan mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Tuhan bersabda dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu marilah kita bersama-sama datang ke hadirat Allah dengan mengingat segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan kini saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk memanjatkan doa pengakuan dosa kepada Allah secara pribadi. Dan marilah kita berharap dengan sungguh bahwa Allah berkenan untuk mengampuni segenap dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, demikianlah doa pengampunan dosa yang kami panjatkan kepadamu. Demikianlah kami menghaturkan segala kesalahan dan dosa kami, seraya kami berharap ya Tuhan cinta kasih-Mu menebus dan menghapus dosa-dosa kami. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan untuk menerima pertobatan kami, dalam kasih-Mu yang besar dan memulihkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara terkasih, bagi setiap kita yang dengan sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan, Allah memberikan anugerah pengampunannya yang begitu besar. Berita anugerah pengampunan dari Allah akan kita dengarkan dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, untuk merespon berita anugerah dari Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 277 bait yang pertama dan kedua. Sekalipun diriku dapat berkata-kata.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita hendak mendengarkan sabda Allah yang akan bersama-sama kita renungkan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 28. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 28. Saya mengundang saudara-saudara untuk mempersiapkan Alkitab saudara-saudara masing-masing. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon penyertaan-Nya di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah atas segenap berkat dan pemeliharaan-Mu yang kami refleksikan dalam hidup kami. Puji syukur ya Tuhan bahwa pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama merenungkan firman-Mu. Pimpin dan tuntunlah kami ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa tanpa kuasa dan pertolongan-Mu, kami tidak mampu untuk mengerti firman-Mu dan terlebih lagi kami tidak mampu untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kini ya Tuhan, bersabdalah dan kuasailah hati kami masing-masing, agar kami dimampukan untuk mengerti dengan sungguh firman-Mu dan terlebih kami digerakkan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyimak Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan 28. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya serta melakukannya dalam hidup kesehariannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Allah bahwa kita bersama-sama dapat bersekutu
dalam peribadahan hari ini Minggu 30 Mei 2021. Dimanapun saudara-saudara berada dan kapanpun saudara-saudara mengikuti ibadah ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baru saja minggu lalu tanggal 23 kita menghayati peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul pada saat itu, dan kita maknai juga kepada kita pada saat ini. Roh Kudus bersemayam dan berkarya senantiasa. Saudara-saudara, kalau kita berpikir dan merenungkan soal kehadiran Roh Kudus, maka kita akan melihat dan mengasosiasikannya dengan tanda-tanda mukjizat luar biasa sebagaimana para rasul waktu itu. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, daya kehadiran Roh Kudus adalah juga meliputi transformasi kehidupan, adalah juga meliputi pemulihan kehidupan, adalah juga meliputi peneguhan kita untuk berkarya dalam dunia, sebagaimana yang akan kita renungkan pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemikir dari Yunani kuno pernah berujar bahwa hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Apa maksudnya, saudara-saudara? Rupanya memang seringkali kita memiliki kecenderungan hidup bagaikan robot yang terprogram melakukan ini dan itu tanpa pernah memberi makna akan apa yang kita lakukan dan hendak lakukan. Kadangkala kita melakukan sesuatu pun kita tidak tahu alasannya, kita tidak tahu latar belakangnya, kita tidak punya visi akan apa yang kita pilih tersebut. Sering saya bertanya ini kepada teman-teman pemuda ya, saudara-saudara, hari ini kita bersuka cita dalam nuansa ibadah yang agak berbeda ya. Kalau saudara-saudara perhatikan, ada saudara-saudara kita, para pemuda dan remaja yang belajar untuk membaktikan dirinya dan talentanya kepada Allah. Saya bertanya kepada anak-anak muda, misalnya ada alasan-alasan tertentu, kenapa kamu masuk di sini? Kenapa kamu kuliah memilih jurusan ini? Kenapa kamu milih IPA atau IPS gitu misalnya? Lalu saudara-saudara ini rata-rata menjawab, ya kayaknya peluangnya bagus mas untuk masuk jurusan itu misalnya gitu. Tetapi saudara-saudara kita jarang yang kemudian punya sebuah pandangan atau visi, oh berarti kalau saya ngambil ini, saya ingin memberi makna tertentu pada kehidupan saya. Saya ingin mempersembahkan hidup saya pada bidang ini di kehidupan saya ke depannya dan seterusnya. Itu tidak hanya terjadi saudara-saudara pada anak-anak muda kita, tapi kita semua. Kadang-kala kita berbuat sesuatu tapi kita nggak tahu apa sebenarnya esensi atau makna dari itu semua. Kadang-kala hidup yang kita jalani kemudian menjadi hidup yang kosong, hidup yang tidak kita hayati dengan sungguh sebagai anugerah dan pemeliharaan Tuhan, hidup yang kadangkala berjalan saja sebagaimana mestinya, kita bangun pagi lalu melakukan aktivitas ke kantor, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, belajar dan seterusnya, tapi kita nggak pernah merenungkan lebih dalam apa eksistensi, apa makna dari kehidupan saya di dunia. Kalau dalam konteks Kristiani, saudara-saudara, kita hendak melihat bahwa kehidupan yang kita jalani ini sepenuhnya hasil anugerah Allah. Sehingga dalam setiap pilihan dan kehidupan yang kita jalani harusnya kita wajib mempertanggungjawabkan semuanya kepada Allah. Karena pada dasarnya hidup kita adalah anugerah. Hidup kita adalah kesempatan-kesempatan baru yang diberikan Allah, sehingga kita bisa menjalani hari demi hari bukan karena kuasa kita tetapi karena kuasa Allah. Jadi sudah sewajarnya bahwa hidup adalah soal mempersembahkan dan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya kepada Allah. Termasuk saudara-saudara pilihan-pilihan hidup yang hendak ataupun telah kita ambil. Pernah gak saudara-saudara dengan sadar mempersembahkan pilihan-pilihan itu kepada Allah agar Allah yang berkarya? Atau jangan-jangan kita hanya memakai pertimbangan-pertimbangan logis kita tetapi tidak memberi ruang bagi kuasa Allah dalam pilihan tersebut? Atau kita seringkali jatuh kepada rutinisme, bukan rutinitas ya saudara-saudara, tapi rutinisme. Kita mengagungkan yang rutin itu lalu menganggap itu semua biasa saja, tidak perlu direfleksikan. Atau bahkan kemudian kesibukan membuat hidup kita pada akhirnya menjadi kosong dan tanpa makna. Manusia-manusia modern syarat dengan gejala-gejala ini saudara-saudara. Hidup yang begitu cepat, pengejaran-pengejaran tertentu akan materi, dan kehidupan yang kita pandang sejahtera kemudian mengaburkan makna hidup kita. Pada akhirnya saudara-saudara kita rentan terhadap penggodaan dan dosa. Karena kita nggak tahu bahkan bahwa yang kita lakukan itu dosa.
Kita nggak tahu, bahkan kita nggak punya waktu untuk merenungkan makna di balik tindakan kita. Sehingga ketika kita sudah terjadi dan ada kesalahan terjadi di situ, kita baru sadar semuanya sudah terlambat. Oh, yang saya lakukan ini nggak berkenan di hadapan Tuhan. Oh, yang saya lakukan ini pilihan yang menuntun saya kepada penggodaan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Disinilah saudara-saudara penting bagi kita menghayati karya Roh Kudus. Di mana salah satu karya Roh Kudus adalah menganugerahkan kemampuan bagi kita untuk merenungkan dan menjalani kehidupan ini sebagai persembahan kepada Allah. Dan persembahan itu kita haturkan dengan sungguh kepada Allah. Itulah hidup yang sesungguhnya. Itulah transformasi Roh Kudus atas kehidupan. Sebagaimana akan kita baca pada hari ini. Saya mengundang saudara-saudara untuk melihat kembali bacaan kita, memang agak panjang. Jadi kita harus belajar bersama-sama ya saudara-saudara. Mari kita perhatikan bersama, buka kembali saudara-saudara Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 27 ya. Di ayat 14 dijelaskan di situ bahwa Petrus memulai khotbahnya dan menegur orang Yahudi dengan keras. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Di 15, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Jadi sebagaimana mungkin sudah dijelaskan dalam minggu lalu saudara-saudara, bahwa ketika Roh Kudus itu turun dalam bentuk lidah-lidah api, para murid ini berbahasa asing yang dimengerti oleh orang-orang dari seluruh penjuru dunia pada saat itu. Dan kemudian sebagian besar orang menuduh bahwa mereka mabuk. Setelah peristiwa itu terjadi, Petrus bangkit berdiri dalam situasi yang sama saudara-saudara, lalu memulai khotbahnya dengan teguran keras seperti ini. Jadi Petrus ingin membagikan apa yang ia alami. Petrus ingin sekaligus mengajarkan orang-orang pada saat itu akan kuasa Roh Kudus yang mentransformasi kehidupan. Jadi khotbah Petrus ini saudara-saudara adalah sebuah karya Roh Kudus juga. Ya. Ini adalah juga sebuah tindakan Allah melalui Roh Kudus untuk mengubah kehidupan umat. Khotbah Petrus ini saudara-saudara begitu menggemparkan, menarik perhatian banyak orang, dan terlebih lagi setelah itu Petrus mengutip nubuatan Nabi Yoel dan berkata bahwa nubuatan itu sudah tergenapi. Kuasa Roh Kudus itu sudah turun atas umat manusia. Semuanya ini untuk mempersiapkan manusia pada hari penghakiman yang akan datang, hari-hari akhir katanya. Tanda-tandanya udah jelas. Ya, segala tanda-tanda itu sudah digenapi oleh siapa? Oleh kehadiran Kristus dan karyanya. Dia penyelamat yang telah dinubuatkan itu. Jadi barang siapa menerima karyanya, ia akan diselamatkan. Tapi sayang sekali saudara-saudara bahwa Yesus Kristus yang adalah tanda dan penyelamatan dari Allah itu justru mengalami penolakan. Di Kisah Rasul 2 ayat 23 itu dituliskan dengan jelas bahwa tanda itu, Yesus itu, dia diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya itu telah kamu salibkan. Dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi saya membayangkan saudara-saudara sekalian, mungkin saja di antara para pendengar khotbah Petrus pada saat itu ada nih orang-orang yang juga ikut berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Orang yang sama, ada di situ, kerumunan itu. Kemudian saudara-saudara, kita melihat kemudian bahwa khotbah Petrus ini sekaligus adalah sentilan yang amat keras untuk bangsa Yahudi pada saat itu. Mereka melakukan sesuatu, tapi mereka nggak mikir konsekuensinya. Mereka sekedar ikut histeria massa pada saat itu. Dihasut oleh para pemuka agama, dihasut oleh para situasi pada saat itu ya. Kemudian orang asal saja bilang bahwa salibkan dia. Terprovokasi isu sama sini tanpa memikirkan bahwa tindakan mereka itu sesuai gak sih dengan apa yang telah dikatakan dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, bukankah kita seringkali berlaku sama dengan kerumunan pada saat itu? Orang Yahudi pada saat itu. Kita mudah terombang-ambingkan. Entah itu karena pilihan-pilihan gaya hidup yang sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Atau kita terombang-ambingkan oleh pola masyarakat, pola orang-orang di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita yang seringkali menormalisasikan
Apa yang sesuatu yang sebenarnya nggak normal, nggak boleh dilakukan. Jadi jangan-jangan kita juga terbawa itu semua. Karena hidup kita tadi itu saudara-saudara, pilihan-pilihan hidup itu nggak kita renungkan. Keputusan-keputusan itu murni karena spontanitas tanpa pertimbangan. Pada akhirnya saudara-saudara seperti yang saya katakan di awal itu menuntun kita kepada penggodaan. Jadi saudara-saudara, dengan demikian khotbah Petrus pada saat itu adalah upaya Tuhan juga untuk menyadarkan umat atas perbuatan mereka. Umat pada saat itu ditegur dengan keras, lalu diajak untuk merefleksikan pilihan hidup yang mereka ambil. Ditegur dengan begitu keras dan berkata, itu yang kamu salibkan, tanda itu yang kamu salibkan. Tetapi saudara-saudara, sisi lainnya, walaupun kritik, walaupun khotbah itu disampaikan dengan begitu keras, tetapi Petrus juga sekaligus mewartakan ajakan dan seruan pertobatan. Jadi secara garis besar khotbahnya kan begini, saudara-saudara. Ini sudah masuk zaman akhir. Ini sudah masuk dan semakin mendekati hari-hari penghakiman. Buktinya apa? Buktinya ada tanda-tandanya sesuai dengan nubuatan Nabi Yoel. Bukti paling konkretnya apa? Kehadiran Tuhan Yesus yang dikaruniakan Allah demi penebusan umat manusia. Ini loh, sudah ada. Jadi kalau kamu gak mau ngikut tanda ini, kamu binasa. Kalau kamu gak mengikuti Kristus, kamu binasa. Kalau kamu mengikuti Kristus, kamu akan mendapati kehidupan kekal. Jadi di sepanjang khotbahnya itu kira-kira begitu, saudara-saudara. Lihatlah, kurang apa lagi Tuhan memberikan bukti. Kristus ini Allah bangkitkan. Jadi jangan ditolak, terimalah dan berjalanlah dalam pertobatan. Itu kuasa Roh Kudus. Itu yang seharusnya menuntun kehidupan. Dengan demikian saudara-saudara, ini adalah seruan pertobatan untuk menyerahkan hidup seutuhnya pada pimpinan Roh Kudus. Puji Tuhan ya saudara-saudara, kalau kita baca di Kisah Para Rasul 2, ayat-ayat yang terakhir itu yang ayat-ayat 39 dan 40, rupanya kuasa Roh Kudus juga menyentuh hati para pendengar pada saat itu. Dan kemudian para pendengar saat itu merespon dengan tepat. Kalau begitu, saudara, apa yang harus kami berbuat? Lalu diberikanlah kesimpulan oleh Petrus. Ya. Saudara, kita baca bersama ya, Kisah Para Rasul 2. Saudara-saudara silakan buka Alkitabnya masing-masing. Dan kita baca saudara-saudara di Kisah Para Rasul 2 ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Berilah dirimu diselamatkan. Jadi serahkanlah dirimu kepada penyelamatan di dalam Kristus Yesus. Wah, itu sangat melegakan saudara-saudara. Hasilnya apa? Hasilnya pada saat itu tercatat saudara-saudara, banyak orang diselamatkan, banyak orang menerima Yesus, kira-kira jumlahnya 3.000 jiwa. Ada yang menduga bahwa ini baru hitungan laki-lakinya saja, kepala keluarga gitu ya. Tapi anak-anak dan perempuan itu tidak dihitung. Kalau anak-anak, perempuan, laki-laki dihitung, semuanya dihitung, maka jumlahnya akan lebih besar lagi. Lebih dari 3.000 jiwa. Luar biasa saudara-saudara. Kuasa Allah, kuasa Roh Kudus mentransformasi kehidupan, memulihkan kehidupan, ya, menghidupkan kita. Maka saudara-saudara, saya ingin mengundang juga saudara-saudara sekalian untuk peka terhadap kuasa Roh Kudus yang sebenarnya sedang mengingatkan saudara untuk menghidupi kehidupan dengan lebih sungguh. Untuk hidup penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Bagaimana caranya saudara-saudara? Dalam banyak hal. Dalam kehadiran orang lain, dalam pembacaan dan refleksi kita atas kitab suci, tetapi juga pada pendengaran kita, pemahaman kita pada khotbah-khotbah seperti yang kita bersama-sama lakukan pada hari ini dalam setiap ibadah minggunya. Ibadah online saudara-saudara menurut saya membuahkan tantangan tersendiri di dalam kita mendengarkan khotbah ya saudara-saudara. Ini ada godaan besar untuk men-skip khotbah. Ketika khotbah itu mungkin tidak menarik bagi kita, lalu di skip gitu.
Ini mungkin saya habis ngomong kayak gini ya saudara-saudara, ini omongan saya langsung di skip gitu, 10 detik, 20 detik gitu. Saudara langsung neken layar, tek gitu biar cepat. Jadi ibadah yang tadinya kemudian murni hak, sadar nggak saudara ya bahwa ketika kita biasanya dalam ibadah onsite ya, tatap muka secara langsung, itu ibadah tadinya menjadi murni kedaulatan Allah, karena disitulah ya udah kita ikut ya, kita nggak bisa nawar atau gimana ya. Tetapi kalau dalam ibadah virtual seperti sekarang ini, tatap muka secara online seperti sekarang ini, saudara-saudara, itu bergantung semua kepada penghayatan dan kedewasaan saudara. Majelis, bahkan kami sebagai pendeta tidak bisa kemudian harus memonitor saudara masing-masing, gitu ya. Ayo, ibadahnya begini, enggak bisa. Tetapi semua bergantung kepada bagaimana saudara menerima karya dan pengajaran Roh Kudus yang juga terjadi dalam ibadah-ibadah virtual seperti sekarang ini. Yang nilainya itu enggak sama dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan secara tatap muka. Tidak ideal, memang tidak ideal, tetapi ini kondisi terbaik yang bisa kita lakukan pada saat ini. Ya kan ya, saudara-saudara ya, ketika mengikuti ibadah di layar masing-masing ya, di handphone masing-masing gitu, saudara bisa dengan mudah langsung cepat-cepat langsung gitu ya. Ya. Atau bagi saudara ibadah itu hanya khotbah gitu, jadi langsung di skip sampai khotbah misalnya ya, Kayaknya sih jemaat GKJ Joglo nggak ada, saya percaya begitu saudara-saudara. Padahal bisa jadi saudara-saudara di dalam ibadah itu, sebagaimana Petrus di sini, ada karya Roh Kudus yang sedang bekerja untuk memulihkan hidup saudara, menyadarkan saudara atas pilihan-pilihan hidup yang saudara sudah ambil. Jangan-jangan Allah memakai setiap kesempatan untuk mengingatkan kita, bertanggung jawablah atas hidupmu, ya, dan serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Allah dan kuasa Roh Kudus. Itu yang terjadi saudara-saudara. Maka dari itu saudara-saudara, marilah kita kemudian pada saat ini, pada masih dalam suasana Pentakosta, kita mencoba untuk kembali menyerahkan segala kehidupan dan pimpinan kehidupan kita kepada Roh Kudus. Tadinya kita digerakkan oleh ambisi-ambisi ini itu macam-macam, saudara-saudara, gak ada salahnya itu semua sekali lagi. Tetapi kita lupa bahwa pada akhirnya Tuhanlah yang memimpin dan menuntun kehidupan kita. Pada akhirnya Roh Kudus saja yang menggerakkan kehidupan kita. Serahkanlah semua kehidupan kepada Allah, saudara-saudara. Karena Roh Kudus berkarya untuk menghidupkan saudara, untuk memampukan saudara menjalani hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Syukurilah itu semua saudara-saudara sebagai bagian dari kuasa dan pertolongan Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari saudara-saudara kita dari Komisi Pemuda. Saya persilahkan.
Puji syukur dan terima kasih atas persembahan pujian yang telah disampaikan oleh saudara-saudara kita dari Komisi Pemuda. Kini saudara-saudara, untuk mengakhiri perenungan akan firman pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa yang sekaligus nanti akan kita panjatkan doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segenap perlindungan dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa pada hari ini kami kembali diingatkan bahwa Roh Kuduslah yang memiliki daya dan kuasa untuk mentransformasi kehidupan kami. Karya Roh Kuduslah yang menghidupkan kami, sehingga di dalam menjalani kehidupan kami hari demi hari, kami dimampukan untuk mempersembahkan seutuhnya ya Tuhan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Sehingga kami dimampukan ya Tuhan untuk membuat pilihan-pilihan yang bertanggung jawab kepada Engkau Sang Pemberi kehidupan. Tuntunlah kami ya Tuhan, karena kami sadar kami adalah manusia yang lemah dan penuh dosa. Roh-Mu yang kuduslah yang memperlengkapi kami untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Di tengah-tengah rasa syukur kami pada hari ini, kami juga teringat saudara-saudara kami yang sakit, yang berada dalam pemulihan, juga saudara-saudara kami yang terdampak positif COVID-19. Hadirlah ya Tuhan dalam pergumulan mereka, hadirlah ya Tuhan di dalam keluh kesah mereka, tangisan dan seru doa mereka. Karena kami percaya ya Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya sosok yang dapat mendampingi dan menyertai kehidupan kami senantiasa. Kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing. Di dalam kami belajar, mencari perguruan tinggi, kami bekerja, kami memulai usaha dan mempertahankan usaha kami di masa pandemi seperti sekarang ini. Kami tahu ada banyak tantangan ya Tuhan, kami tahu ada banyak kesulitan. Tetapi kiranya Engkau juga mengingatkan kami akan kuasa-Mu Tuhan, yang melebihi segala kesulitan dan tantangan yang kami hadapi. Yakinkanlah kami ya Tuhan, dan buatlah kami sadar bahwa Engkaulah satu-satunya penguasa kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk persekutuan kami ya Tuhan, bantulah kami untuk memelihara persekutuan ini. Mampukanlah kami untuk saling menyapa saudara-saudara kami. Mampukanlah kami untuk hadir dalam jerit, tangis, dan pergumulan saudara-saudara kami, ataupun di dalam sukacita dan kebahagiaan yang mereka rasakan. Karena kami percaya ya Tuhan, di dalam persekutuan kami ini sesungguhnya Engkau menarik kami di dalam persekutuan abadi bersama dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Tuntunlah kami ya Tuhan di dalam hidup yang baik, hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas pertolongan dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakhiri doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman, dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan daam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat dimohon duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan akan kita kumpulkan dengan berdasar pada firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat ke-8. Demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Persembahan dapat kita sampaikan dengan cara seperti tertera dalam tayangan di hadapan saudara atau dalam tata ibadah keluarga yang dibagikan dalam WhatsApp grup wilayah. Marilah kita membawa persembahan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 147 bait 1 dan 2, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita bawa dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang menghadap di hadirat-Mu. Kami bersyukur atas berkat yang telah kami terima di setiap hari kami. Pada ibadah hari ini ya Bapa, berikan kesempatan pada kami untuk mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu. Kiranya Bapa terima dan Bapa sucikanlah, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan di gereja GKJ Joglo ini. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk yang mengelola persembahan ini, berikanlah hikmat kebijaksanaan dalam mengelolanya. Ampunilah bila dalam kami mempersembahkan terselip hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya Bapa ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karya Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan sampai dengan saat ini. Betapapun beratnya kehidupan dan betapapun dahsyatnya badai yang menerpa kehidupan kita, yakinlah bahwa Tuhan yang menuntun setiap langkah kita. Untuk itu, marilah kita menutup peribadahan ini dengan keyakinan teguh bahwa setiap langkah yang kita tempuh hanya dituntun oleh Tuhan saja. Dengan sukacita, marilah kita menutup ibadah pada hari ini dengan menyanyikan NKB 188 bait yang pertama, Tiap Langkahku. Di tengah
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Hayatilah tugas perutusanmu dengan penuh rasa syukur kepada Allah, dan kiranya kita dimampukan untuk memohon senantiasa karya Roh Kudus yang meneguhkan dan memulihkan kehidupan kita. Kini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu telah usai. Marilah kita kembali ke dalam aktivitas kita sehari-hari dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Selamat hari Minggu.